Minggu pagi itu langit Jakarta tampak kelabu, seakan mengerti suasana hatiku yang entah mengapa terasa gelisah tanpa alasan. Di ruang tengah rumah minimalis yang kucicil bersama suamiku, Bram, aku duduk termangu memandangi layar ponsel. Sepi. Rumah ini terasa begitu besar dan hampa hari ini. Bram baru saja berangkat subuh tadi. Katanya ada dinas mendadak keluar kota, ke Surabaya, untuk mengurus proyek klien yang bermasalah. Wajahnya tampak buru-buru, bahkan kecupannya di keningku terasa dingin dan sekilas. Aku mungkin 3 atau 4 hari di sana, Kinan. Kamu jaga diri, ya. Nanti kalau sempat aku kabari, ucapnya sambil memasukkan beberapa kemeja ke dalam tas travel hitam kesayangannya. Aku hanya mengangguk, menyiapkan sarapan roti yang akhirnya tak disentuhnya, karena ia bilang sudah terlambat mengejar penerbangan pertama. Kini, tinggal aku sendiri dan sisa aroma parfum maskulinnya yang tertinggal di bantal sofa. Untuk membunuh waktu, jariku menari di atas layar ponsel, membuka aplikasi demi aplikasi. Instagram, TikTok, lalu beralih ke WhatsApp. Iseng, aku membuka tab, status, untuk melihat apa yang sedang dilakukan teman-temanku di hari Minggu ini. Mataku terhenti pada satu nama, Rini. Rini adalah teman masa kecilku di kampung halaman ibu, sebuah desa asri di kaki gunung di Jawa Tengah. Kami jarang bertukar pesan, tapi kami saling menyimpan nomor. Status Rini 15 menit yang lalu. Aku menekannya. Sebuah foto muncul. Foto itu diambil secara candid dari jarak yang agak jauh, tapi cukup jelas. Latar belakangnya adalah halaman rumah bercat hijau pupus, rumah orang tuaku. Di teras, terlihat ibuku sedang memapah seorang wanita hamil yang tampak kesakitan memegangi perut besarnya. Wajah wanita itu meringis menahan sakit. Itu Laras. Adik kandungku satu-satunya. Caption, ya Allah, kasihan Neng Laras sudah mules-mules mau lahiran. Semoga lancar ya Bu, bidan murni sudah siap. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Laras mau melahirkan? Hari ini, aku langsung menegakkan punggung. Rasa bingung menyergap seketika, mengalahkan detak jantungku yang mulai memburu. Kenapa ibu tidak mengabariku? Kenapa ayah diam saja? Bukankah kelahiran cucu, meskipun di tengah badai rumah tangga Laras, adalah kabar besar? Terakhir kali aku menelepon ibu 3 hari lalu, ibu bilang Laras baik-baik saja, hanya sering melamun di kamar. Kandungannya memang sudah tua, memasuki bulan ke-9, tapi ibu tidak bilang HPL, hari perkiraan lahirnya minggu ini. Pikiranku melayang pada nasib pernikahan Laras. 3 bulan lalu, Laras pulang ke rumah ibu dengan membawa koper besar dan perut membuncit. Ia menangis, mengatakan bahwa ia akan bercerai dengan Dito, suaminya. Mas Dito jahat. Mbak, aku nggak kuat, kata Laras waktu itu via telepon padaku. Suaranya serak basah. Ketika kutanya apa alasannya, Laras hanya diam. Namun, desas-desus yang kudengar dari ibu, Dito menceraikan Laras karena Dito memergoki Laras berselingkuh. Dito mengamuk besar. Tapi anehnya, Laras tak pernah mau mengaku siapa laki-laki itu. Bahkan saat Dito mengancam akan membeberkan semuanya, Laras mengancam balik akan bunuh diri jika aib itu dibuka. Akhirnya, Dito memilih diam dan melepaskan Laras begitu saja. Aku sebagai kakak tentu marah pada Laras jika itu benar. Tapi melihat kondisinya yang hamil tua, rasa iba mengalahkan amarahku. Aku berpikir, mungkin nanti setelah bayi itu lahir, aku bisa bicara hati ke hati dengannya. Tapi sekarang, ia mau melahirkan dan tak ada satupun yang memberitahuku. Aku segera menekan tombol panggil ke nomor ibu. Tuh. Tidak diangkat. Aku mencoba menelepon ayah. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Perasaanku semakin tidak enak. Gelisah ini berubah menjadi curiga yang tak beralasan. Apakah ada komplikasi? Apakah mereka takut aku khawatir? Atau, ada yang mereka sembunyikan? Aku kembali melihat foto di status Rini. Di sudut foto, terlihat sebuah mobil hitam terparkir di halaman rumah ibu. Mobil itu tampak familiar. Sangat familiar. Itu jenis SUV, warnanya hitam mengkilap. Velgnya sudah dimodifikasi, persis seperti... nggak mungkin. Gumamku, menggelengkan kepala kuat-kuat. Mobil Pajero hitam kan banyak. Bukan cuma punya Bram.
Aku menepis pikiran gila yang sempat melintas. Bram sedang di Surabaya. Dia naik pesawat. Mobilnya ada di garasi. Tuh. Aku beranjak dari sofa, berlari kecil menuju jendela depan, menyibakkan gorden. Garasi kosong. Darahku berdesir hebat. Benar. Bram tidak naik taksi online ke bandara tadi pagi. Dia bilang akan membawa mobil ke bandara dan memarkirkannya di sana karena dia pulang lusa malam, jadi lebih mudah langsung pulang. Jangan berpikir yang aneh-aneh, Kinan, rutuku pada diri sendiri. Mobil di foto itu cuma mirip. Itu pasti mobil tetangga atau mobil sewaan ibu untuk bawa Laras. Namun, rasa penasaran ini mencekikku. Aku tidak bisa diam saja di Jakarta sementara adikku bertaruh nyawa dan keluargaku bungkam 1000 bahasa. Ada dorongan kuat yang menggerakkan kakiku untuk pergi. Jarak Jakarta ke kampung ibu sekitar 4 jam perjalanan jika lewat tol. Tanpa berpikir 2 kali, aku berlari ke kamar. Mengambil tas selempang, dompet, dan kunci mobil kecilku, city car yang jarang kupakai karena biasanya aku pergi bersama Bram. Aku harus ke sana. Aku harus memastikan Laras dan bayinya selamat. Aku kakaknya, ucapku meyakinkan diri sendiri. Ada sedikit rasa bersalah karena tidak izin pada Bram. Tanganku sudah memegang ponsel, siap mengetik pesan, "Mas, aku pulang kampung sebentar, Laras mau lahiran." Tapi, jempolku terhenti di atas layar. Jika aku memberitahu Bram, dia pasti akan melarangku. Dia akan bilang, "Kamu jangan capek-capek nyetir sendiri." Atau, "Tunggu aku pulang saja." Bram selalu begitu, protektif. Atau mungkin dia akan panik? Entahlah. Setan apa yang berbisik di telingaku saat itu, aku memutuskan untuk tidak mengirim pesan itu. Aku ingin memberi kejutan. Sekaligus, aku ingin menuntaskan rasa penasaranku tentang kenapa ibu dan ayah menyembunyikan persalinan ini dariku. Aku menyambar jaket, mengunci pintu rumah, dan masuk ke dalam mobil. Mesin menderu, seirama dengan detak jantungku yang semakin kacau. Saat mobilku melaju membelah jalanan Jakarta yang mulai ramai lancar, pikiranku tidak bisa lepas dari bayangan Laras. Adik kecilku yang manja. Laras yang selalu ingin memiliki apa yang aku miliki. Laras yang selalu mengekor di belakangku. Aku ingat saat aku menikah dengan Bram 5 tahun lalu. Laras menangis paling kencang. Waktu itu aku pikir dia menangis karena haru melepasku. Tapi sekarang, ingatan itu berputar kembali dengan nuansa yang berbeda. Tatapan Laras pada Bram saat resepsi, tatapan itu bukan tatapan adik ipar pada kakak ipar. Itu tatapan memuja. Astagfirullah, Kinan. Istighfar. Aku memukul setir, mencoba mengusir prasangka buruk yang jahat itu. Adikmu sedang kesakitan, kamu malah menuduh yang tidak-tidak. Jalan tol Cipali membentang panjang. Aku memacu mobil dengan kecepatan di atas rata-rata. Firasatku mengatakan aku harus sampai secepat mungkin. Seolah-olah, jika aku terlambat 1 detik saja, aku akan kehilangan sesuatu yang berharga. Atau mungkin, aku akan menemukan sesuatu yang akan menghancurkan hidupku selamanya. 2 jam perjalanan berlalu. Ponselku bergetar. Nama, Mas Bram suamiku, muncul di layar yang kutempel di dashboard. Jantungku mencelos. Apakah aku angkat? Jika aku angkat dan dia mendengar suara deru jalan tol atau klakson, dia akan tahu aku sedang di jalan. Aku membiarkannya berdering sampai mati. Sekali lagi berdering. Aku tolak panggilannya. Lalu aku kirim pesan singkat. "Mas, aku lagi di toilet, perut sakit banget. Nanti aku telepon balik ya. Love you." Kebohongan pertama yang kubuat untuk suamiku. Rasanya pahit di lidah. Balasan Bram masuk dengan cepat, "Ya sudah, istirahat ya sayang. Aku juga baru sampai hotel, mau langsung meeting. Nanti malam aku telepon." Baru sampai hotel? Bukankah penerbangannya jam 7 pagi? Sekarang sudah jam 11 siang. Perjalanan Jakarta-Surabaya hanya 1 jam 30 menit. Kenapa baru sampai hotel? Macet? Delay? Pertanyaan demi pertanyaan menumpuk seperti batu bata yang menyusun dinding kecurigaan. Namun, aku tak punya waktu untuk menganalisis alibi Bram. Fokusku sekarang adalah kampung halaman. Langit mulai gelap saat aku memasuki perbatasan kabupaten tempat tinggalku. Gerimis mulai turun,
membuat kaca depan mobilku buram sesaat sebelum disapu wiper. 1 jam lagi. 1 jam lagi aku akan sampai. Aku tidak tahu apa yang menungguku di sana. Aku membayangkan akan memeluk ibu, memarahi ayah sedikit karena tidak mengabari, lalu mengusap keringat Laras dan menyemangatinya mengejan. Aku membayangkan akan menggendong keponakan baruku, memberinya nama panggilan lucu. Sungguh, saat itu, skenario terburuk di kepalaku hanyalah Laras mengalami pendarahan atau bayinya sungsang. Aku sama sekali tidak siap menghadapi kenyataan bahwa badai yang sesungguhnya bukanlah tentang kelahiran bayi itu, melainkan tentang siapa ayah dari bayi itu. Mobilku berbelok masuk ke jalan desa yang berbatu. Hujan semakin deras, seolah alam sedang menangis menyambut kedatanganku. Rumah ibu sudah terlihat di ujung jalan. Sepi. Mobil hitam itu sudah tidak ada. Aku memarkir mobil di pinggir jalan, lalu berlari kecil ke teras sambil memayungi kepala dengan tas. Bu, yah, teriakku sambil mengetuk pintu. Terkunci. Neng Kinan. Aku menoleh. Bu Tejo, tetangga sebelah rumah, muncul dari balik pagar dengan payung lebar. Wajahnya kaget melihatku. Bu Tejo. Ibu sama ayah kemana ya, Bu? Rumah dikunci, tanyaku sopan, menyembunyikan kegugupan. Bu Tejo tampak ragu sejenak. Matanya bergerak gelisah. Anu, Neng, Laras mau lahiran. Tadi dibawa ke bidan murni di desa sebelah. Sudah bukaan lengkap katanya. Oh, begitu. Makasih ya, Bu. Saya langsung ke sana. Sendirian, Neng? Tanya Bu Tejo, matanya menyelidik ke arah mobilku. Suamimu, Nak Bram, nggak ikut? Pertanyaan itu terdengar aneh. Nada bicaranya bukan bertanya biasa, tapi seperti memastikan sesuatu. Mas Bram dinas, Bu. Ke Surabaya. Saya nyetir sendiri, jawabku cepat. Wajah Bu Tejo berubah. Ada ekspresi bingung bercampur takut di sana. Loh? Tapi tadi. Bu Tejo menutup mulutnya cepat-cepat. Ah, mungkin ibu salah lihat. Ya sudah, hati-hati Neng. Susul Gih, kasihan ibumu. Tadi apa, Bu? Desakku. Enggak apa-apa. Mata tua ini suka siwer. Sudah sana, nanti keburu lahir. Bu Tejo buru-buru masuk ke rumahnya. Dadaku bergemuruh. Tadi apa? Ibu salah lihat apa? Tanpa membuang waktu, aku kembali ke mobil. Bidan murni. Tempat praktik bidan paling senior di kecamatan ini. Jaraknya hanya 15 menit dari sini. Aku menginjak gas. Kali ini aku tidak peduli pada lubang jalanan yang membuat mobil berguncang keras. Sesampainya di halaman klinik bidan murni, aku melihatnya. Mobil itu. Mobil Pajero hitam yang kulihat di status Rini. Mobil yang sama persis dengan milik suamiku. Plat nomornya. Aku menyipitkan mata menembus tirai hujan. B12 AMK. Itu plat nomor pesanan khusus. Bram K. Duniaku berputar. Nafasku tercekat di tenggorokan. Kakiku lemas seketika saat menginjak rem. Itu mobil Bram. Suamiku. Dia tidak di Surabaya. Dia di sini. Kenapa Mas Bram ada di sini? Bisikku dengan suara gemetar hebat. Air mata mulai menggenang, bukan karena sedih, tapi karena ketakutan akan kebenaran yang mulai terangkai di otakku. Mungkinkah Bram mampir? Mungkinkah dia dihubungi ibu karena aku tidak bisa dihubungi? Tapi kenapa dia bohong soal Surabaya? Dengan sisa tenaga yang ada, aku mematikan mesin. Aku tidak mengambil payung. Aku berjalan menembus hujan, membiarkan air dingin membasahi tubuhku, berharap ini semua mimpi dan air hujan ini akan membangunkanku. Aku melangkah masuk ruang tunggu klinik yang sepi. Hanya ada perawat jaga di meja depan yang sedang menunduk menulis. Samar-samar, aku mendengar suara erangan kesakitan dari ruang bersalin di balik tirai hijau. Suara Laras. Arg. Sakit, Mas. Sakit, teriak Laras. Lalu terdengar suara laki-laki. Suara yang sangat kuhafal. Suara yang setiap malam membisikkan kata cinta di telingaku. Suara yang tadi pagi berpamitan untuk dinas luar kota. Tahan, sayang. Tahan. Sedikit lagi. Kamu kuat. Demi anak kita. Ayo,
Nindi sayang, demi anak kita. Suara itu lembut, penuh kasih sayang, dan syarat kecemasan. Bram memanggil adikku dengan sebutan sayang. Demi anak kita, aku merasa lantai yang kupijak runtuh. Pandanganku berkunang-kunang. Aku melangkah gontai mendekati tirai yang sedikit terbuka itu. Dan di sanalah, di celah tirai itu, aku melihat kehancuran hidupku terpampang nyata. Tubuhku membeku. Bukan karena dinginnya air hujan yang membasahi sekujur pakaianku, merembes hingga ke tulang, tapi karena dingin yang tiba-tiba menjalar dari ulu hati, menyebar ke seluruh aliran darah, dan melumpuhkan saraf-saraf gerakku. Aku berdiri di ambang pintu ruang bersalin yang hanya tertutup tirai hijau setengah terbuka. Bau antiseptik yang khas bercampur dengan aroma amis darah samar-samar menusuk hidungku. Namun, indera pendengarankulah yang saat ini bekerja paling kejam, menyiksa batinku dengan suara-suara yang seharusnya tidak pernah kudengar. Ayo, sayang, tarik napas. Kamu hebat, kamu pasti bisa. Suara Bram. Suara laki-laki yang telah mendampingiku selama 5 tahun. Suara yang biasanya terdengar tegas saat memimpin rapat atau lembut saat membangunkanku sholat subuh, kini terdengar begitu rapuh. Begitu penuh permohonan, dan, yang paling menyakitkan, begitu penuh cinta. Cinta yang bukan untukku. Aku ingin melangkah masuk, menjambak rambut wanita itu, menampar wajah laki-laki itu, dan berteriak sekeras-kerasnya hingga langit runtuh. Tapi kakiku seperti dipaku ke lantai ubin klinik yang dingin. Lidahku keluh, terkunci rapat oleh syok yang menghantam nalar. Dalam kelumpuhan itu, pikiranku justru melayang mundur. Berputar cepat seperti kaset rusak. Memutar kembali kenangan-kenangan masa lalu yang kini terasa seperti pisau yang mengiris jantung. Aku teringat perjalanan hidup kami. Aku dan Laras. Laras adalah adikku satu-satunya. Beda usia kami 4 tahun. Sejak kecil, ibu selalu menanamkan doktrin di kepalaku. Kinan, kamu kakak. Kamu harus ngalah sama adik. Kamu harus jaga Laras. Dan aku melakukannya dengan sepenuh hati. Bukan karena terpaksa, tapi karena aku menyayanginya. Laras kecil yang lucu, bermata bulat, dan selalu mengekor kemanapun aku pergi. Ingatanku melompat ke masa 10 tahun lalu. Saat bapak meninggal dunia, kami hancur. Ekonomi keluarga guncang. Saat itu, aku baru lulus SMA dan Laras masih SMP. Aku mengubur mimpiku untuk kuliah di universitas negeri ternama di luar kota. Aku memilih bekerja sebagai staf administrasi di sebuah pabrik garmen, sambil kuliah kelas karyawan di kampus swasta biasa, demi satu tujuan, agar Laras tidak perlu merasakan susah. Agar Laras bisa tetap sekolah, tetap jajan seperti teman-temannya, dan kelak bisa kuliah dengan tenang. Mbak Kinan, Laras pengen tas baru kayak punya Siska, rengeknya dulu, dan besoknya, gaji pertamaku habis untuk membelikan tas itu. Aku makan mie instan selama seminggu, asal Laras tersenyum. Mbak Kinan adalah pahlawanku, tulis Laras di kartu ucapan ulang tahunku yang ke-20. Kartu itu masih kusimpan di laci meja riasku sampai sekarang. Air mataku menetes, bercampur dengan air hujan di pipi. Pahlawan? Apakah begini cara seorang adik membalas pahlawannya? Dengan merebut satu-satunya laki-laki yang menjadi tumpuan hidup kakaknya? Pikiranku beralih ke masa-masa pernikahan Laras dan Dito 2 tahun lalu. Pesta yang meriah. Aku dan Bram yang membiayai sebagian besar cateringnya, karena Dito saat itu belum mapan. Aku ingat betapa bahagianya aku melihat Laras bersanding di pelaminan. Aku berbisik pada Bram saat itu, "Mas, akhirnya tugasku selesai. Laras sudah ada yang jaga." Bram saat itu hanya tersenyum tipis, merangkul pinggangku dan berkata, "Iya, kamu istri yang hebat, kakak yang hebat." Hebat? Kata itu kini terdengar seperti ejekan. Kepingan-kepingan puzzle yang selama ini berserakan tak beraturan di kepalaku, tiba-tiba mulai menyatu membentuk sebuah gambar mengerikan. Aku ingat kejadian 6 bulan lalu. Saat itu Laras sering main ke rumah kami di Jakarta dengan alasan bosan di rumah kontrakan Dito yang sempit. Laras sering menginap berhari-hari. Aku, dengan bodohnya, merasa senang ada teman ngobrol. Aku sering meninggalkan mereka berdua di ruang tengah saat aku harus lembur mengerjakan laporan kantor di kamar, atau saat aku harus dinas keluar kota. "Titip Laras ya,
Mas. Dia lagi sensitif. Sering berantem sama Dito, pesanku pada Bram waktu itu. Tenang saja, dia kan adikku juga. Jawab Bram. Adikku juga. Kalimat itu terngiang, bergaung di telingaku dengan nada iblis. Aku ingat saat Laras mulai mual-mual. Aku yang pertama kali menyuruhnya test pack. Saat hasilnya 2 garis, Laras menangis histeris. Bukan tangis bahagia, tapi tangis ketakutan. Aku mengira dia takut karena kondisi ekonominya dan Dito belum stabil. Aku memeluknya, menenangkannya. Jangan takut, Dek. Ada Mbak. Ada Mas Bram. Kami pasti bantu biayai anak ini, kataku waktu itu. Dan saat itu, aku melihat Bram berdiri di ambang pintu kamar tamu. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar memegang gelas kopi. Saat itu aku pikir Bram ikut prihatin. Ternyata dia ketakutan. Ketakutan kalau rahasia bejat mereka terbongkar. Lalu prahara rumah tangga Laras dimulai. Dito yang tiba-tiba berubah menjadi pemarah. Dito yang sering membanting barang. Laras mengadu padaku bahwa Dito menuduhnya selingkuh. Aku marah besar pada Dito. Aku bahkan pernah melabrak Dito via telepon, memaki-maki dia karena menuduh adikku yang polos. Mbak Kinan gak tahu apa-apa. Tanya sama adik kesayangan Mbak itu, anak siapa yang di perutnya. Teriak Dito waktu itu sebelum memutus telepon. Aku buta. Kasih sayangku pada Laras telah membutakan mataku dari kebenaran. Aku lebih percaya pada air mata buaya Laras daripada peringatan Dito. Dan Bram. Oh Tuhan, Bram. Suamiku yang sempurna. Laki-laki yang tak pernah lupa tanggal ulang tahunku. Laki-laki yang selalu mencium keningku sebelum tidur. Bagaimana dia bisa bermain peran sebaik ini? Aku teringat tingkah laku Bram beberapa bulan terakhir. Dia sering dinas luar kota, di akhir pekan. Ponselnya yang tiba-tiba sering diganti passwordnya dengan alasan keamanan kantor. Dan sikapnya yang kadang terlalu manis. Memberiku hadiah-hadiah mahal yang tak biasanya. Itu bukan cinta. Itu rasa bersalah. Atau mungkin uang tutup mulut agar aku tidak curiga. Mas Braam. Sakit banget. Teriakan Laras membuyarkan lamunanku, menarikku paksa kembali ke realita yang menyakitkan di klinik bidan murni. Suara Laras terdengar semakin lemah namun melengking. Sedikit lagi, Bu Laras. Kepalanya sudah kelihatan. Ayo, dorong yang kuat saat mulasnya datang. Terdengar suara tegas bidan murni memberi instruksi. Mas pegang tanganku, Mas. Rintih Laras. Aku di sini, sayang. Aku nggak kemana-mana. Aku di sini buat kamu dan anak kita, jawab Bram. Suaranya bergetar, terdengar isak tangis tertahan di sana. Mendengar kalimat, anak kita, keluar dari mulut suamiku untuk wanita lain. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang merobek dada, mengambil jantungku, dan meremasnya hingga hancur. Selama 5 tahun kami menikah, kami belum dikaruniai anak. Kami sudah mencoba berbagai cara. Program hamil, minum obat herbal, konsultasi ke dokter spesialis. Dokter bilang kami berdua sehat, hanya belum waktunya. Setiap kali aku haid dan menangis kecewa, Bram selalu memelukku dan berkata, "Gak apa-apa, sayang. Berdua saja sama kamu aku sudah bahagia." Bohong. Ternyata dia tidak sabar. Ternyata dia mencari rahim lain untuk menanam benihnya. Dan rahim itu adalah milik adikku sendiri. Darah dagingku sendiri. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerangku. Aku ingin muntah. Muntah mengeluarkan semua rasa jijik, marah, dan sakit hati yang bercampur aduk. Suara lengkingan Laras memuncak, disusul suara napas terengah-engah yang berat. Dan kemudian, oeh, oeh, oeh. Suara tangisan bayi memecah ketegangan di ruangan itu. Suara kehidupan baru yang lahir dari sebuah pengkhianatan yang busuk. Alhamdulillah. Bidan murni berseru lega. Laki-laki, Pak. Ganteng, sehat. Jari-jarinya lengkap. Hening sejenak. Lalu terdengar suara tangis Bram pecah. Tangis haru seorang ayah yang menyambut putranya. Anakku. Ya Allah, ini anakku. Isak Bram. Terima kasih, Laras.
Terima kasih, sayang. Aku mendengar suara kecupan. Berkali-kali. Kakiku yang tadi membeku, entah mendapat kekuatan dari mana, kini memaksaku melangkah maju. Tanganku yang gemetar terulur, menyibakkan tirai hijau itu dengan kasar. Shred! Bunyi roda tirai yang beradu dengan rel besi terdengar nyaring, membelah momen intim di dalam ruangan itu. Pemandangan di depanku adalah lukisan neraka yang paling indah. Laras terbaring lemah dengan keringat membasahi rambutnya yang lepek, namun wajahnya memancarkan rona kelegaan dan kebahagiaan. Di dadanya, tergolek bayi merah yang masih berlumuran darah dan lemak, sedang menangis kencang. Dan di sampingnya, duduk di kursi kecil sambil membungkuk memeluk Laras dan bayi itu, adalah Bram. Suamiku. Masih mengenakan kemeja kerja yang ia pakai tadi pagi saat pamit padaku, hanya saja lengan kemejanya sudah digulung dan berantakan. Wajah mereka berdua begitu dekat. Begitu intim. Sebuah keluarga kecil yang bahagia. Dunia seakan berhenti berputar. Bram adalah orang pertama yang menyadari kehadiranku. Mungkin karena hembusan angin dingin dari pintu yang terbuka, atau mungkin karena firasat buruknya. Dia menoleh perlahan. Senyum bahagia di wajahnya belum sempat pudar sepenuhnya saat matanya bertemu dengan mataku. Waktu seolah melambat. Aku bisa melihat pupil matanya melebar. Warna wajahnya yang tadi merah karena haru, seketika berubah menjadi seputih kertas. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi horor murni. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Kinan? Bisiknya nyaris tak terdengar, seolah menyebut nama hantu. Laras, mendengar nama itu disebut, membuka matanya yang sayu. Ia menoleh ke arah pandang Bram. Saat melihatku berdiri di sana, basah kuyup, dengan wajah pucat dan tatapan kosong, mata Laras membelalak. Tangannya refleks mendekap bayinya lebih erat, seolah takut aku akan merebutnya. Mbak Kinan? Cicit Laras gemetar. Di sudut ruangan, aku melihat ibuku. Ibu duduk di kursi pojok sambil memegang tas perlengkapan bayi. Saat melihatku, ibu menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata langsung tumpah ruah dari matanya yang tua. Ibu tidak berani menatapku. Dia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang penuh dosa karena telah bersengkongkol menutupi bangkai ini. Aku menatap mereka satu persatu. Suamiku, adikku, ibuku, anak suamiku dari rahim adikku. Semua orang yang paling kucintai di dunia ini ada di ruangan ini. Dan mereka semua adalah orang-orang yang paling menyakitiku. Mas. Suaraku keluar, parau dan pecah. Jadi, ini dinas luarku? Bram bangkit berdiri dengan panik, nyaris menjatuhkan kursi yang didudukinya. Dia mengangkat kedua tangannya seolah ingin menahanku, padahal aku tidak bergerak sama sekali. Kinan, dengerin aku dulu. Ini nggak seperti yang kamu lihat. Aku bisa jelasin. Dek, tolong, jangan. Jangan apa? Potongku datar. Anehnya, aku tidak berteriak. Rasa sakit itu sudah melampaui batas ambang histeria, membawaku ke titik mati rasa yang menakutkan. Jangan percaya mataku sendiri. Jangan percaya kalau kamu bohong soal Surabaya. Jangan percaya kalau kamu baru saja mencium adikku dan memanggilnya sayang. Mbak, maafin Laras. Mbak, ampun. Laras mulai menangis histeris di ranjang bersalin, membuat bayinya ikut menangis semakin kencang. Suara tangisan bersahutan itu membuat kepalaku berdenyut hebat. Kinan, sayang, tolong kamu tenang dulu. Kita bicara di luar. Jangan di sini, Laras baru melahirkan, dia bisa pendarahan kalau stres. Bram mencoba mendekatiku, wajahnya memelas. Kalimat itu menjadi pemicu terakhir. Bahkan di saat seperti ini, dia masih lebih memikirkan keselamatan Laras daripada perasaanku yang sudah hancur lebur menjadi debu. Laras bisa pendarahan. Laras baru melahirkan. Jaga Laras. Selalu Laras. Selalu dia yang harus dijaga. Lalu siapa yang menjagaku? Siapa yang peduli kalau hatiku sedang mengalami pendarahan hebat yang tak akan pernah bisa dijahit kembali? Dadaku sesak. Pasokan oksigen seolah berhenti masuk ke paru-paru. Pandanganku mulai menyempit, menggelap di bagian tepinya. Suara tangisan bayi itu terdengar semakin jauh, berdengung seperti suara lebah.
Wajah panik Bram yang melangkah ke arahku terlihat berbayang, menjadi 2, lalu menjadi 3. Kinan, awas. Itu suara terakhir yang kudengar sebelum lantai ubin yang dingin menyambut tubuhku. Kegelapan merengkuhku dengan hangat, menawarkan pelarian sementara dari kenyataan yang terlalu kejam untuk dihadapi oleh jiwa manusia biasa. Aku berharap aku tidak pernah bangun lagi. Bau minyak kayu putih yang menyengat memaksa kesadaranku kembali. Kepalaku terasa berat, berdenyut nyeri seolah ada ribuan jarum yang menusuk dari dalam. Kelopak mataku terasa lengket dan berat untuk dibuka. Untuk sepersekian detik, di ambang batas antara tidur dan terjaga, aku berharap semua kejadian tadi hanyalah mimpi buruk. Mimpi yang dipicu oleh kelelahan menyetir atau kecemasan berlebih. Aku berharap saat membuka mata, aku akan berada di kamarku di Jakarta, dan Bram ada di sampingku, memelukku sambil berkata aku cuma mengigau. Kinan, sayang, kamu sudah sadar. Suara itu, harapanku hancur berkeping-keping seketika. Itu bukan suara Bram di kamar tidur kami. Itu suara Bram dengan nada panik dan bersalah yang sama seperti terakhir kali aku mendengarnya sebelum dunia menjadi gelap. Aku membuka mata perlahan. Cahaya lampu neon putih yang menyilaukan menyambutku. Aku tidak berada di kamar tidurku. Aku berbaring di atas ranjang periksa yang sempit, dilapisi spray putih tipis. Di sampingku, wajah Bram tampak begitu dekat, matanya merah dan basah. Refleks tubuhku bekerja lebih cepat daripada otakku. Saat tangan Bram mencoba menyentuh pipiku, aku menepisnya dengan kasar. Tenagaku memang belum pulih, tapi rasa jijik yang menjalar di sekujur tubuh memberiku kekuatan. Jangan sentuh aku, desisku. Suaraku serak, tapi penuh penekanan. Tanganmu kotor. Bram terlonjak mundur. Wajahnya menyiratkan rasa sakit, seolah akulah yang baru saja menamparnya. Betapa ironisnya. Dia yang menghancurkan hidupku, tapi dia yang berlagak tersakiti. Aku mencoba bangun, duduk bersandar di kepala ranjang. Ruangan ini bukan ruang bersalin tadi. Ini ruang perawatan biasa. Di sudut ruangan, aku melihat ibu duduk di kursi plastik, menunduk sambil sesenggukan memilin ujung kerudungnya. Di sebelahnya, ayah berdiri mematung menghadap tembok, punggungnya yang mulai membungkuk tampak gemetar. Mereka semua ada di sini. Para pelaku dan para saksi bisu kehancuranku. Minum dulu, Kinan. Kamu tadi pingsan cukup lama. Hampir setengah jam, Bram menyodorkan gelas air mineral kemasan yang sudah ditusuk sedotannya. Aku menatap gelas itu, lalu menatap mata Bram. Kamu kasih apa di minuman itu? Racun? Atau obat tidur biar aku nggak ganggu kebahagiaan keluarga baru kalian? Astaga, Kinan. Demi Tuhan. Aku nggak sejahat itu, Bram menyahut frustrasi. Nggak sejahat itu. Aku tertawa. Tawa yang hambar, kering, dan terdengar gila di telingaku sendiri. Kamu menghamili adik kandung istrimu sendiri. Kamu bohong soal dinas luar kota demi menemani dia melahirkan. Dan kamu masih bilang kamu nggak jahat. Hening menyergap ruangan itu. Hanya suara isak tangis ibu yang semakin keras terdengar. Bu. Panggilku. Mataku beralih pada wanita yang melahirkanku itu. Wanita yang selama ini kuanggap malaikat. Ibu tahu, kan? Ibu mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Bibirnya gemetar. Enduk, maafin ibu. Sejak kapan? Tanyaku datar. Ibu tidak menjawab, hanya menangis semakin keras. Sejak kapan, Bu? Bentakku. Kesabaranku habis. Sejak Laras pulang ke rumah 6 bulan lalu, jawab ayah tiba-tiba. Ayah berbalik, wajah tuanya tampak keruh dan lelah. Dia tidak berani menatap mataku, matanya tertuju pada lantai. Waktu Laras bilang mau cerai sama Dito, dia ngaku kalau dia hamil anak-anak Bram. Dadaku sesak. 6 bulan. Jadi selama setengah tahun ini, aku hidup dalam sandiwara kolosal yang disutradarai oleh keluargaku sendiri. 6 bulan. Gumamku, mencoba mencerna fakta itu. Jadi, waktu aku telepon ibu nangis-nangis curhat soal Bram yang sering lembur, ibu tahu alasannya? Waktu aku kirim uang bulanan lebih buat beli susu hamil Laras karena kasihan dia ditinggal Dito, ibu terima uang itu? Ibu mengangguk lemah. Ibu nggak tega, Nan. Ibu takut kamu hancur kalau tahu.
Ibu pikir. Ibu pikir bisa diselesaikan diam-diam. Diselesaikan diam-diam gimana maksud ibu? Aku menatap ibu dengan tatapan tak percaya. Anak itu bakal lahir. Bu, dia manusia, bukan barang yang bisa disembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Ibu pikir kalau anak itu lahir, terus apa? Diakui anak pungut? Sementara bapak kandungnya ada di sini, suami dari kakak kandungnya sendiri. Kami bingung, Kinan. Ayah setengah berteriak, membela diri. Laras mengancam mau bunuh diri kalau kami kasih tahu kamu. Dia bilang dia malu, dia hilaf. Dia nggak mau kamu cerai sama Bram. Dia cuma mau anaknya lahir selamat, itu saja. Jadi demi menyelamatkan Laras, ayah dan ibu mengorbankan aku. Pertanyaanku menggantung di udara, tajam dan mematikan. Ayah terdiam. Ibu menutup wajahnya lagi. Jawaban mereka sudah jelas. Dalam timbangan kasih sayang orang tua, anak yang baik-baik saja dan mandiri sepertiku selalu kalah prioritas dibandingkan anak yang bermasalah dan manja seperti Laras. Aku dikorbankan agar Laras tidak bunuh diri. Perasaanku dianggap cukup kuat untuk ditipu, sementara perasaan Laras harus dijaga seperti kaca. Aku beralih menatap Bram. Dia duduk di tepi ranjang, menunduk memegangi kepalanya. Dan kamu, ucapku. Bram mengangkat wajahnya. Ceritakan semuanya. Sekarang. Atau aku keluar dari sini dan teriak ke seluruh kampung kalau kamu pezina. Bram menghela napas panjang. Dia tampak kacau. Itu kecelakaan, Kinan. Sumpah. Waktu itu Laras sering nginep di rumah kita. Kamu sering dinas luar kota. Dito juga sibuk kerja. Laras sering curhat kalau dia kesepian, dia merasa nggak dicintai sama Dito. Awalnya aku cuma dengerin sebagai kakak ipar. Tapi apa? Nafsu, potongku. Aku hilaf, Nan. Malam itu hujan deras. Kita nonton TV berdua dan itu terjadi begitu saja. Cuma sekali, Nan. Sumpah cuma sekali. Bram mencoba meyakinkanku dengan mata memelas. Setelah itu aku nyesel banget. Aku jauhin Laras. Tapi ternyata dia hamil. Cuma sekali? Aku tersenyum sinis. Terus yang tadi? Sayang, demi anak kita. Itu bukan kata-kata orang yang hilaf satu kali, Mas. Itu kata-kata laki-laki yang jatuh cinta. Jangan anggap aku bodoh. Bram terdiam, skakmat. Dia tidak bisa menyangkal apa yang kudengar dan kulihat dengan mata kepalaku sendiri tadi. Tatapan matanya pada Laras, cara dia menggenggam tangan adikku, itu bukan sekadar tanggung jawab. Ada ikatan emosional di sana. Jadi Dito tahu? Tanyaku, teringat pada mantan adik iparku yang malang itu. Dito? Dito curiga, jawab Bram pelan. Dia nemuin chat aku sama Laras. Dia marah besar. Dia mau laporin aku ke polisi. Dia mau kasih tahu kamu. Tapi Laras sujud di kaki Dito. Laras minta Dito ceraikan dia saja dan biarkan ini jadi rahasia. Demi kamu. Laras nggak mau kamu sakit hati. Aku tertawa lagi. Kali ini tawa itu bercampur air mata. Hebat ya. Kalian semua bersekongkol melindungi perasaanku dengan cara menusukku dari belakang. Laras, wanita suci yang rela diceraikan demi kakaknya? Omong kosong. Dia cuma takut aibnya terbongkar. Aku teringat saat aku memaki-maki Dito di telepon. Aku menyebut Dito suami tak bertanggung jawab, laki-laki pengecut yang menuduh istri sendiri. Ternyata Dito lah pahlawan sebenarnya. Dia menahan rasa sakit diselingkuhi, menahan harga dirinya diinjak-injak, dan pergi membawa luka itu sendirian. Sementara aku justru memeluk ular yang menggigitnya. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Seorang perawat masuk dengan wajah ceria yang kontras dengan suasana neraka di dalam ruangan. Maaf, Pak, Bu. Bayinya sudah dibersihkan. Ibunya juga sudah dipindahkan ke ruang rawat inap di sebelah. Si dedek bayi nangis terus. Kayaknya nyari ayahnya mau diadzanin. Perawat itu memandang Bram. Mari, Pak. Silakan diadzanin dulu putranya. Dunia seakan berhenti lagi. Putranya. Bram tampak ragu. Dia melirikku dengan takut-takut. Pergilah, kataku dingin. Kinan, aku
Pergi, teriakku sekuat tenaga, melempar gelas air mineral di tanganku ke arah tembok di sampingnya. Gelas itu pecah, air membasahi lantai. Pergi adzanin anak harammu itu. Jangan sok peduli sama aku di sini. Bram terkejut, lalu dengan wajah tertunduk dia berdiri dan mengikuti perawat keluar. Langkahnya cepat, seolah ingin segera lari dari tatapan menghakimi mataku. Tapi aku tahu, sebagian dari dirinya juga ingin lari menuju bayi itu. Darah dagingnya. Sesuatu yang tidak bisa kuberikan padanya selama 5 tahun pernikahan kami. Sepeninggal Bram, suasana kembali hening mencekam. Ayah dan ibu masih di sana, tapi keberadaan mereka tak lagi memberiku rasa aman. Justru sebaliknya, aku merasa mual berada satu ruangan dengan mereka. Kinan. Ibu mencoba mendekat lagi. Jangan mendekat, Bu, larangku tegas. Aku menurunkan kaki dari ranjang. Kepalaku masih pusing, tapi aku memaksakan diri untuk berdiri. Kamu mau kemana? Enduk? Kamu masih lemas, kata ayah khawatir. Mau lihat? Jawabku singkat. Lihat apa? Lihat adikku tersayang. Lihat keponakanku yang lucu. Lihat keluarga baru suamiku. Aku berjalan menyeret langkahku keluar ruangan. Lorong klinik bidan itu sepi karena hari sudah malam. Lampu-lampu temaram menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Aku berjalan menuju ruang rawat inap di sebelah, tempat di mana Bram tadi menghilang. Pintunya sedikit terbuka. Aku tidak masuk. Aku hanya berdiri di bingkai pintu, tersembunyi dalam bayangan. Di dalam sana, Laras sedang berbaring menyusui bayinya. Wajahnya pucat tapi berseri-seri. Dan Bram berdiri di sisi ranjang, membungkuk, melantunkan adzan dengan suara pelan dan merdu di telinga bayi mungil itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara Bram bergetar menahan tangis haru. Tangan Laras terulur mengusap lengan Bram dengan lembut. Mereka saling bertatapan. Ada koneksi yang kuat di antara mereka. Koneksi yang tercipta dari dosa, tapi bagi mereka mungkin terasa seperti cinta yang diperjuangkan. Melihat pemandangan itu, hatiku yang tadinya hancur berkeping-keping, kini seolah dibakar hingga menjadi abu. Rasa sakit itu perlahan berubah bentuk. Dari kesedihan menjadi amarah. Dari ketidakpercayaan menjadi kebencian yang murni. Mereka terlihat bahagia di atas penderitaanku. Mereka membangun istana kecil mereka di atas puing-puing rumah tanggaku. Aku mencengkeram kusen pintu hingga kuku-kukuku memutih. Tegak kamu, Ras. Bisikku lirih. Mbak biayai sekolahmu, Mbak belikan bajumu, Mbak bela kamu depan Dito, ini balasanmu. Dan Bram, suami yang selalu kubanggakan. Suami yang kukira setia menunggu rezeki anak bersamaku. Ternyata dia tidak sabar. Dia mencari jalan pintas. Dan jalan pintas itu adalah adikku. Tiba-tiba, bayi itu melepaskan hisapannya dan menangis. Laras tampak kewalahan. Sini, biar Mas gendong, kata Bram sigap. Dia mengangkat bayi itu dengan hati-hati, menimangnya dengan luwes. Kap, kap, kap. Jagoan ayah jangan nangis ya. Jagoan ayah. Kata itu menghantamku lebih keras dari pukulan fisik manapun. Aku mundur selangkah. Kakiku gemetar, tapi aku menolak untuk jatuh lagi. Aku tidak akan pingsan lagi. Cukup sekali aku terlihat lemah di depan mereka. Aku berbalik badan. Meninggalkan pintu itu. Meninggalkan pemandangan keluarga bahagia yang memuakan itu. Aku kembali ke ruang di mana ayah dan ibu menunggu. Aku mengambil tasku yang tergeletak di meja. Kinan, kamu mau kemana? Tanya ibu panik melihatku menyangklong tas. Aku menatap kedua orang tuaku dengan tatapan yang sudah mati. Tidak ada lagi hormat, tidak ada lagi kehangatan. Aku mau pulang, jawabku datar. Pulang ke Jakarta? Malam ini? Jangan gila, nak. Kamu sedang syok, nyetir sendirian bahaya, seru ayah. Lebih bahaya kalau aku tetap di sini. Yah, kataku dingin. Kalau aku tetap di sini 1 jam lagi, aku takut aku akan membunuh seseorang. Entah itu menantumu yang berharga, atau putri kesayanganmu itu. Ayah terbungkam mendengar ancamanku. Kinan, istirahat dulu di rumah ibu ya, bujuk ibu. Rumah ibu? Aku mendengus. Rumah itu sudah bukan rumahku lagi.
Rumah itu tempat di mana pengkhianatan ini disembunyikan. Aku jijik menginjakkan kaki di sana. Aku merogoh saku, mengeluarkan kunci mobil. Sampaikan pada Bram, pesanku tanpa menoleh lagi. Jangan pernah pulang ke rumahku di Jakarta. Barang-barangnya akan kukirim lewat paket. Dan suruh dia siapkan pengacara. Aku akan gugat cerai dia secepatnya. Kinan, pikirkan baik-baik, enduk. Jangan emosi. Ingat umur pernikahan kalian. Apa kata tetangga nanti? Ibu mengejarku, mencengkeram lenganku. Aku menghempaskan tangan ibu. Apa kata tetangga? Aku menatap ibu dengan nanar. Ibu masih mikirin tetangga di saat anak ibu berzina sama menantu ibu sendiri? Ibu waras? Aku melangkah keluar dari klinik, menerobos hujan gerimis yang masih turun. Udara dingin malam menusuk kulit, tapi hatiku jauh lebih dingin. Saat aku membuka pintu mobil, Bram berlari keluar dari klinik. Dia rupanya mendengar keributan itu. Kinan, tunggu, teriak Bram. Dia berlari mendekat, masih dengan wajah panik. Aku masuk ke dalam mobil, membanting pintu, dan langsung mengunci otomatis semua pintu. Bram menggedor kaca jendelaku. Kinan, buka. Kita bicara. Jangan pergi kayak gini. Aku suamimu, Kinan. Aku menyalakan mesin. Kaca jendela yang basah oleh hujan memisahkan kami. Aku menatap wajah Bram di balik kaca. Wajah yang dulu sangat kucintai, kini terlihat seperti monster. Aku tidak membuka kaca. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya menatapnya tajam, lalu menginjak gas dalam-dalam. Mobilku melesat meninggalkan pelataran klinik, meninggalkan Bram yang berlari mengejar beberapa langkah sebelum berhenti dengan putus asa. Di kaca spion, aku melihat sosoknya mengecil dan menghilang ditelan kegelapan malam dan hujan. Bersamaan dengan itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Ini terakhir kalinya aku menangisi dia. Ini terakhir kalinya aku menjadi korban. Aku akan pulang. Aku akan membersihkan hidupku dari sampah-sampah ini. Dan suatu hari nanti, aku pastikan mereka akan menyesal telah membuang berlian demi segenggam kerikil. Air mataku tumpah lagi, deras membasahi setir kemudi. Raungan tangisku pecah memenuhi kabin mobil yang sepi. Tapi mobilku terus melaju, menjauh dari kampung halaman yang kini menjadi neraka bagiku. Menjauh dari masa lalu yang busuk. Malam itu, di jalanan sepi yang membelah hutan jati, Kinan yang lama telah mati. Dan Kinan yang baru, yang penuh luka dan dendam, sedang lahir perlahan-lahan. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa seperti melintasi lorong waktu yang tak berujung. 4 jam di jalan tol kulewati seperti robot. Aku menyetir dengan kecepatan konstan, mataku menatap kosong ke jalanan aspal yang gelap, sementara air mata sudah mengering di pipi, meninggalkan rasa perih dan kaku. Ponselku di kursi penumpang tak henti-hentinya bergetar dan menyala. Puluhan panggilan tak terjawab dari Mas Bram suamiku, ibu, dan ayah. Ratusan pesan WhatsApp memberondong masuk. Aku tidak menyentuhnya. Aku membiarkan benda pipi itu berteriak-teriak meminta perhatian. Sama seperti mereka yang kini panik karena kebohongan mereka terbongkar. Pukul 3 dini hari, aku sampai di depan pagar rumahku. Rumah minimalis tipe 70 di klaster pinggiran Jakarta yang kami beli 3 tahun lalu. Rumah yang kami renovasi sedikit demi sedikit dengan uang tabungan bersama. Rumah yang tadinya kuharapkan akan ramai oleh suara anak-anak kami. Sekarang, rumah ini tampak seperti bangunan mati. Gelap dan dingin. Aku membuka gerbang dengan tangan gemetar karena kelelahan. Saat memasukkan mobil ke garasi, mataku tertuju pada spot kosong di sebelah mobilku. Tempat di mana seharusnya Pajero hitam Bram terparkir. Mobil yang ternyata dipakai untuk menjemput selingkuhannya, adikku sendiri, untuk melahirkan anak haram mereka. Aku masuk ke dalam rumah. Hawa dingin dari AC yang lupa kumatikan sejak pagi langsung menyergap. Aroma pengharum ruangan lavender yang biasanya menenangkan, kini membuat perutku mual. Aroma ini sama dengan aroma di mobil Bram. Aku menyalakan lampu ruang tengah. Hal pertama yang kulihat adalah foto pernikahan kami yang tergantung besar di dinding. Di foto itu, aku dan Bram tersenyum lebar mengenakan baju pengantin adat Jawa. Kami terlihat begitu bahagia. Begitu sempurna. Aku berjalan mendekati foto itu.
Menatap wajah Bram di dalam bingkai. Wajah yang dulu kupuja, kini terlihat seperti topeng. Pembohong, desisku. Tanpa pikir panjang, aku menurunkan bingkai foto besar itu. Berat, tapi amarah memberiku tenaga ekstra. Aku tidak membantingnya, itu terlalu dramatis dan akan membuat rumah berantakan. Aku meletakkannya begitu saja di lantai dengan posisi terbalik, menghadap ubin. Aku tidak sudi melihat wajah itu lagi. Tubuhku remuk redam. Tapi mataku nyalang. Tidak ada rasa kantuk sedikit pun. Adrenalin dan sakit hati masih memompa darahku dengan kencang. Aku duduk di sofa, mengambil ponselku. Baterainya tinggal 10%. Aku melihat notifikasi yang menumpuk. Ada satu pesan panjang dari ibu, "Enduk, tolong angkat. Ibu bisa jelaskan. Jangan ambil keputusan saat emosi. Kasihan Laras baru lahiran, ASI-nya bisa. Nggak keluar kalau stres." Bram juga kacau sekali. "Nak, pulanglah, kita bicara baik-baik." Aku tertawa sinis membaca pesan itu. Kasihan Laras. Lagi-lagi Laras. Bahkan di saat aku baru saja mengetahui suamiku berzina, yang dikhawatirkan ibu adalah ASI Laras. Ibu takut cucu barunya kelaparan. Ibu tidak peduli kalau anak sulungnya sedang sekarat jiwanya. Lalu ada pesan suara dari Bram. Banyak sekali. Aku menekan salah satunya, sekadar ingin tahu bualan apa lagi yang akan dia katakan. "Kinan, sayang tolong, jangan kayak gini. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Tapi aku nggak mau kehilangan kamu. Laras cuma masa lalu, itu kesalahan satu malam. Kamu istriku, Kinan. Aku cinta sama kamu. Tolong, angkat telepon aku." Suaranya serak, seperti orang menangis. Cinta? Berani sekali dia bicara cinta setelah mengazani bayi dari rahim wanita lain. Aku melempar ponsel ke meja. Tiba-tiba, sebuah nama melintas di kepalaku. Satu-satunya orang yang mungkin bisa memberiku gambaran utuh tentang seberapa busuk permainan di belakangku ini. Dito. Mantan suami Laras. Aku ingat betapa kasarnya aku pada Dito saat proses perceraian mereka. Aku ingat aku memblokir nomornya karena dia terus-terusan menjelek-jelekan Laras. Aku segera membuka daftar blokir di WhatsApp. Mencari nama Dito. Unblock. Aku ragu sejenak. Sekarang jam 3 pagi. Tapi rasa penasaran membakar logikaku. Aku menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar panjang. Sekali. 2 kali. Mungkin dia sudah tidur. Atau mungkin dia sudah membenciku dan ganti nomor. Klik. "Halo?" Suara Dito terdengar berat dan serak, khas orang bangun tidur. Tapi ada nada kaget di sana. "Mbak Kinan?" Air mataku yang tadi kering, tiba-tiba menetes lagi mendengar suara itu. Suara orang yang pernah kusakiti demi membela pengkhianat. "Dito?" Suaraku bergetar. "Maafin Mbak, Dit." Hening sejenak di ujung sana. Hanya terdengar helaan napas panjang. Dito sepertinya langsung mengerti. Dia tidak bertanya, "Kenapa?" atau "Ada apa?" "Mbak sudah tahu?" tanya Dito pelan. "Sudah, Dit. Barusan. Aku ke kampung. Laras melahirkan. Ada Mas Bram di sana." "Ya Allah." Dito mendesah. Akhirnya bangkai itu tercium juga. "Kenapa kamu nggak paksa aku percaya waktu itu, Dit? Kenapa kamu biarin aku maki-maki kamu?" "Gimana aku bisa maksa, Mbak? Mbak Kinan sayang banget sama Laras. Mbak Kinan percaya banget sama Mas Bram. Waktu itu, bukti chat yang aku punya dihapus sama Laras pas aku tidur. Aku cuma punya ingatan mataku sendiri yang lihat mereka." Dito berhenti sejenak, suaranya terdengar tercekat menahan emosi lama. "Lihat mereka keluar dari Hotel Melati di kota sebelah." Jantungku seperti ditikam belati. Hotel Melati. Kota sebelah. Kapan itu, Dit? 6 bulan lalu. Waktu Mbak Kinan dinas ke Bali seminggu. Mas Bram bilangnya lembur proyek. Laras bilangnya nginep di rumah teman. Ternyata mereka check-in. Aku menutup mulutku, menahan isak tangis. Saat aku banting tulang kerja di Bali,
suamiku tidur dengan adikku di hotel murah. Betapa hinanya. Mbak tahu kenapa aku nyerah dan mau cerai, lanjut Dito. Bukan cuma karena mereka selingkuh. Tapi karena waktu Laras hamil dan aku marah besar, bapak sama ibu Mbak malah sujud di kakiku. Bapak sama ibu sujud. Iya, Mbak. Mereka mohon-mohon supaya aku jangan ribut. Jangan lapor polisi. Jangan kasih tahu Mbak Kinan. Mereka minta aku ngaku aja kalau kita cerai karena nggak cocok. Mereka bilang, kasihan Kinan, dia nggak punya anak. Kalau dia tahu Bram selingkuh, rumah tangganya hancur. Biar Laras yang ngalah, Laras yang nanggung malu janda, asal Kinan bahagia. Aku meremas bantal sofa sekuat tenaga. Rasanya ingin menjerit. Jadi narasi yang dibangun orang tuaku adalah menjaga kebahagiaan Kinan dengan menutupi kebusukan Bram. Mereka pikir aku akan bahagia hidup dengan suami peselingkuh asalkan aku tidak tahu? Mereka pikir aku ini boneka yang bisa diatur dalam skenario palsu mereka? Mereka jahat, Dit. Mereka semua jahat. Aku. Iya, Mbak. Aku milih mundur karena aku jijik. Aku nggak mau jadi ayah dari anak Mas Bram. Maaf ya, Mbak. Aku nggak berjuang lebih keras buat kasih tahu Mbak. Aku pikir, mungkin emang lebih baik Mbak nggak tahu. Nggak, Dit. Sakitnya lebih parah kalau tahunya belakangan kayak gini. Aku kayak orang bodoh. Sekarang Mbak mau gimana? Tanya Dito. Cerai. Pasti. Mbak yang kuat ya. Kalau butuh saksi buat sidang, aku siap, Mbak. Aku masih simpan rekaman suara pengakuan Laras waktu kita bertengkar terakhir kali. Aku simpan di cloud, jaga-jaga kalau suatu hari mereka fitnah aku lagi. Makasih, Dit. Makasih banyak. Dan maafin Mbak selama ini. Nggak apa-apa, Mbak. Kita sama-sama korban. Sambungan telepon terputus. Aku meletakkan ponsel dengan tangan lemas. Percakapan dengan Dito membuka kotak Pandora yang lebih mengerikan. Ini bukan sekadar perselingkuhan, hilaf, satu malam seperti yang Bram klaim di pesan suaranya tadi. Ini adalah perselingkuhan terencana. Check-in hotel saat aku dinas. Dan orang tuaku, mereka bukan korban keadaan. Mereka adalah fasilitator. Mereka melindungi Bram demi menjaga aku, tapi di saat yang sama membiarkan Bram terus membohongiku setiap hari. Aku bangkit berdiri. Rasa sakit ini harus disalurkan. Aku tidak bisa diam saja. Aku berjalan menuju kamar tidur utama. Kamar yang selama ini menjadi tempat peristirahatanku yang paling nyaman. Kini, melihat ranjang king size itu, aku merasa jijik. Berapa kali Bram tidur di sini setelah menyentuh Laras? Berapa kali dia memelukku dengan tangan yang sama yang dia pakai memeluk adikku? Aku membuka lemari pakaian Bram. Keluarkan semuanya. Aku menarik kemeja-kemeja kerjanya yang tersusun rapi. Kemeja-kemeja mahal yang kubelikan dengan gaji bulananku. Aku menarik celana panjang, kaos santai, jas, semuanya. Aku melemparnya ke lantai dengan kasar. Bruk, bruk, bruk. Tumpukan baju menggunung di lantai. Aku mengambil koper besar milik Bram, koper yang sama yang seharusnya dia bawa ke Surabaya hari ini. Ah, tunggu. Koper itu tidak ada. Dia membawanya ke kampung. Aku mengambil kantong plastik sampah besar, trash bag, hitam dari dapur. Aku memasukkan baju-baju itu dengan asal-asalan ke dalam plastik hitam. Seperti sampah. Memang pantasnya di sana. Sepatu-sepatu mahalnya. Jam tangan koleksinya. Parfum-parfumnya. Semuanya kumasukkan ke dalam kantong-kantong plastik itu. Saat aku membuka laci meja samping tempat tidur Bram, aku menemukan sebuah buku tabungan berwarna biru. Bukan rekening bersama kami. Ini rekening pribadi Bram yang dia bilang untuk tabungan darurat. Iseng, aku membukanya. Mataku membelalak melihat mutasi transaksi terakhir. Transfer 10 juta, RSIA ibu anak. Ini mungkin DP rumah sakit yang batal karena Laras melahirkan di bidan kampung. Transfer 5 juta, toko perlengkapan bayi. Tarik tunai 10 juta. Tanggal kemarin. Hatiku panas. Uang ini, sebagian besar adalah uang bonus tahunan Bram yang dia bilang, disimpan untuk renovasi dapur impianmu, sayang. Ternyata, dapur impianku,
berubah menjadi biaya persalinan selingkuhannya. Aku melempar buku tabungan itu ke dalam salah satu kantong sampah. 1 jam berlalu. Kamar tidur kami, atau lebih tepatnya kamarku, kini kosong dari jejak Bram. 5 kantong sampah besar berisi barang-barang Bram menumpuk di teras depan rumah. Aku menatap tumpukan itu dengan napas terengah-engah. Keringat dingin membasahi tubuhku. Ada kepuasan sedikit melihat barang-barang branded itu terbungkus plastik sampah murahan. Tapi kemudian, rasa sepi itu datang lagi. Lebih mencekam. Aku kembali masuk, mengunci pintu rapat-rapat. Aku tidak akan tidur di kamar utama. Aku masuk ke kamar tamu, kamar kecil yang biasanya dipakai kalau ibu menginap. Sial, mengingat ibu membuatku mual lagi. Aku meringkuk di atas kasur lipat di kamar tamu. Memeluk lutut. Tidak ada air mata lagi. Yang tersisa hanya rasa lelah yang luar biasa dan sebuah tekad yang mulai mengeras seperti batu karang. Aku ingat wajah bayi itu. Bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Darah daging Bram. Ironis sekali, aku yang selalu menjaga kesehatan, minum vitamin, berdoa tiap malam meminta keturunan, tidak dikasih Tuhan. Sementara Laras yang berzina, yang mengkhianati suami dan kakaknya, justru diberi kemudahan. Apakah dunia ini adil? Tuhan, bisikku pada langit-langit kamar yang gelap. Namun, di keheningan itu, logika pengacaraku, profesi yang dulu sempat kutekuni sebentar sebelum beralih ke korporat, mulai bekerja. Aku tidak boleh kalah. Kalau aku hancur, mereka menang. Kalau aku depresi, Laras akan merasa bersalah sebentar lalu hidup bahagia dengan Bram karena kasihan anak. Tidak. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang di atas penderitaanku. Aku meraih ponselku lagi. Mengetik pesan singkat pada HRD kantorku. Mbak, saya izin cuti mendadak 3 hari. Ada musibah keluarga. Urgent. Surat menyusul. Lalu aku membuka aplikasi mobile banking. Aku mengecek rekening bersama. Masih ada saldo yang cukup besar di sana. Hasil tabungan kami berdua selama 5 tahun. Tanpa ragu, aku memindahkan 80% isinya ke rekening pribadiku. Sisanya kutinggalkan, supaya tidak dituduh menggelapkan uang sepenuhnya. Tapi ini hakku. Ganti rugi atas sakit hatiku, dan pengembalian atas uangku yang dipakai Bram untuk Laras. Klik. Transfer berhasil. Biarlah Bram kaget saat mau bayar tagihan nanti. Matahari mulai terbit, menyelusup lewat celah jendela. Sinar oranye yang biasanya indah, kini terasa menyakitkan mata. Hari baru telah dimulai. Hari pertama aku sebagai wanita yang dikhianati suami dan adik kandung sendiri. Tapi aku berjanji, ini juga hari pertama aku menyusun rencana untuk mengubur mereka. Bukan dengan tanah, tapi dengan kesuksesanku dan penyesalan mereka. Aku memejamkan mata, memaksakan diri untuk tidur walau sejenak. Aku butuh tenaga. Karena begitu aku bangun nanti, perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Matahari pagi Jakarta menyelinap masuk melalui celah gorden yang tertutup rapat, menciptakan garis-garis cahaya yang membelah kegelapan ruang tamu. Aku duduk di sofa tunggal menghadap pintu utama. Sudah mandi, sudah berpakaian rapi, dan sudah memakai riasan tipis untuk menutupi mata sembabku. Secangkir kopi hitam yang sudah dingin tergeletak di meja. Di sampingnya, sebuah amplop coklat besar berisi dokumen yang baru saja kuprint dari draft yang dikirimkan oleh teman pengacaraku subuh tadi. Pukul 7 pagi. Suara mesin mobil terdengar berhenti di depan pagar. Bukan suara Pajero, karena Pajero itu masih ada di kampung. Ini suara taksi online. Jantungku berdegup, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin menghadapi perang terakhir. Aku bangkit, mengintip dari balik tirai jendela. Bram turun dari mobil taksi. Penampilannya kacau balau. Kemeja yang dipakainya masih sama dengan kemarin, kini kusut dan bernoda keringat. Rambutnya acak-acakan, matanya merah bengkak. Dia tampak menua 10 tahun dalam semalam. Dia berdiri terpaku di depan pagar. Matanya menatap horor pada 5 kantong plastik sampah hitam, trash bag, besar yang menumpuk di teras depan. Dia pasti mengenali sepatu pantofel mahalnya yang menyembul sedikit dari salah satu plastik yang sobek. Dia menekan bel gila-gilaan. Ting-tong, ting-tong, ting-tong. Aku berjalan tenang menuju pintu. Memutar kunci, lalu membukanya lebar-lebar.
Kinan, serunya begitu melihatku. Dia hendak menghambur memelukku, menerobos pagar yang tidak dikunci. Berhenti di situ, kataku dingin. Tanganku terangkat, telapak terbuka menahan langkahnya. Satu langkah kamu masuk ke teras ini, aku teriak maling. Satpam kompleks sedang patroli. Bram mengerem langkahnya mendadak. Wajahnya pias. Kinan, ini rumahku juga. Jangan begini, sayang. Rumah ini milik kita berdua secara hukum. Benar? Tapi isinya, jiwanya, sudah kamu hancurkan. Dan barang-barangmu. Aku menunjuk tumpukan plastik sampah dengan daguku. Sudah ada di luar. Jadi kamu tidak punya alasan untuk masuk. Kamu buang barang-barangku? Bram menatap tumpukan itu dengan tak percaya. Itu jas kerja, Kinan. Itu jam tangan. Ya Allah, kamu benar-benar. Benar-benar apa? Jahat? Potongku cepat. Lebih jahat mana sama laki-laki yang membohongi istrinya soal dinas luar kota demi menemani selingkuhannya melahirkan. Bram terdiam. Bahunya merosot. Dia mencengkeram pagar besi dengan putus asa. Kinan, tolong dengarkan aku dulu. Aku pulang secepat ini naik travel karena aku mau memperbaiki semuanya. Aku ninggalin Laras di sana, Nan. Aku milih pulang ke sini. Itu buktinya aku milih kamu. Aku tertawa. Tawa yang kering dan tajam. Kamu pulang karena kamu takut kehilangan kenyamananmu, Bram. Kamu takut kehilangan rumah ini, kehilangan statusmu, kehilangan citra suami setia yang kamu bangun di kantor. Bukan karena kamu cinta aku. Demi Allah aku cinta kamu, Kinan. Cinta macam apa yang membagi benih ke rahim adik ipar sendiri? Teriakku. Suaraku menggema di pagi yang sepi. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman mulai menoleh. Bram tampak panik, dia melihat sekeliling dengan gelisah. Kinan, pelankan suaramu. Malu sama tetangga? Desisnya. Oh, sekarang kamu tahu malu. Aku melangkah maju mendekati pagar, menatap matanya lekat-lekat. Waktu kamu mendesah di atas tubuh Laras, kamu ingat malu? Waktu kamu azanin anak itu di depan mataku, kamu ingat malu? Bram membeku. Air matanya menetes. Dia jatuh berlutut di aspal depan pagar rumah kami. Aku salah, Kinan. Aku berdosa. Ampuni aku. Isaknya. Pemandangan Bram yang berlutut itu seharusnya membuatku iba. Dulu, jika dia sakit flu sedikit saja, aku sudah panik setengah mati. Tapi sekarang, melihatnya hancur seperti ini, hatiku terasa kosong. Tidak ada simpati. Tidak ada juga kepuasan. Hanya kehampaan. Tiba-tiba ponsel Bram berbunyi. Nada dering video call. Nama, ibu, terpampang jelas di layarnya yang retak. Bram mengangkatnya dengan tangan gemetar, lalu mengarahkannya padaku. Ibu mau bicara, Nan. Tolong. Aku melihat wajah ibu di layar ponsel. Ibu terlihat bengkak matanya, latar belakangnya dinding kamar Laras di kampung. Kinan. Endo. Suara ibu terdengar parau. Tolong jangan keras-keras sama suamimu. Kasihan nak Bram sampai kayak gitu. Pulanglah, nak. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan? Ulangku sinis. Keluarga yang mana, Bu? Keluarga yang menusuk anaknya sendiri dari belakang. Kinan, jaga bicaramu. Suara ayah terdengar menyahut dari belakang ibu. Kamu ini istri. Tugas istri itu memaafkan suami. Bram hilaf. Laras juga hilaf. Anak itu sudah lahir. Mau diapakan lagi? Itu cucu ayah. Keponakanmu juga. Darah dagingmu. Darahku mendidih mendengar logika ayah. Dengar ya, Yah, Bu, kataku dengan suara bergetar menahan amarah. Karena itu darah dagingku, makanya sakitnya sampai ke tulang sumsum. Kalau Bram selingkuh sama orang asing, mungkin aku masih bisa marah lalu pergi. Tapi ini Laras, adik yang kusuapi dari kecil, dan kalian membiarkannya. Laras depresi, Kinan. Ibu setengah berteriak. Dia nangis terus karena kamu pergi.
Asinya macet. Bayinya rewel. Kamu tega lihat adikmu menderita? Lalu siapa yang peduli aku menderita? Bentakku sekuat tenaga. Siapa yang peduli aku mandul dan suamiku malah punya anak sama adikku? Ibu pikir aku batu? Hening. Di seberang telepon, ibu terdiam. Bram di hadapanku menunduk dalam. Aku menarik napas panjang, mencoba menormalkan detak jantungku yang menggila. Cukup, kataku pelan tapi tegas. Mulai detik ini, aku berhenti. Berhenti apa? Tanya ibu takut-takut. Berhenti menjadi anak penurut. Berhenti menjadi kakak yang berkorban. Berhenti menjadi istri yang bodoh. Aku menatap Bram yang masih berlutut, lalu beralih menatap wajah ibu di layar ponsel. Bu, sampaikan pada Laras. Dia menang. Dia berhasil merebut semua yang aku punya. Perhatian orang tua, dan sekarang suami. Aku mengambil amplop coklat dari meja teras yang sempat kubawa keluar, lalu melemparkannya ke wajah Bram. Amplop itu jatuh tepat di dadanya. Itu gugatan cerai. Sudah aku tanda tangani di atas materai. Kamu tinggal tanda tangan, lalu kita proses secepatnya. Aku tidak butuh mediasi. Alasannya jelas, perzinahan. Aku punya bukti, aku punya saksi Dito. Bram memegang amplop itu dengan tangan gemetar. Kinan, jangan cerai. Aku nggak mau cerai. Kalau kamu nggak mau tanda tangan, aku akan laporkan kamu dan Laras ke polisi dengan pasal perzinahan. Bukti visum kelahiran bayi itu sudah cukup. Kamu mau masuk penjara dan dipecat dari kantor dengan tidak hormat? Atau mau cerai baik-baik? Bram ternganga. Dia tahu aku tidak main-main. Karir yang dia bangun bertahun-tahun akan hancur jika skandal ini mencuat ke publik dan menjadi kasus pidana. Pilih, Bram. Kariermu atau egomu? Bram menunduk, air matanya jatuh ke aspal. Dia tahu dia tersudut. Dan Bu, aku kembali bicara pada layar ponsel. Bilang sama Laras. Aku ikhlaskan Bram untuk dia. Ambil bekas suamiku ini. Rawat dia. Cuci bajunya. Masak untuk dia. Sama seperti yang kulakukan 5 tahun ini. Kinan, jangan ngomong gitu. Tangis ibu pecah. Aku serius, Bu. Anggap saja ini hadiah terakhir dariku. Hadiah untuk kelahiran cucu ibu dan hadiah untuk pernikahan baru Laras. Mulai hari ini, Bram bukan lagi tanggung jawabku. Silakan kalian nikmati kebahagiaan di atas penderitaanku. Oh ya, satu lagi, aku menatap Bram. Semua uang di rekening bersama sudah kupindahkan. Itu ganti rugi material dan imaterial. Jangan coba-coba minta balik, atau aku sebarkan foto bayimu dan Laras ke HRD kantormu. Bram mendongak kaget. Kinan, itu tabungan kita. Itu tabunganku. Uangmu sudah habis kamu pakai untuk cekin hotel dan biaya lahiran selingkuhanmu, kan? Jadi kita impas. Aku mundur selangkah, memegang gagang pintu. Bawa sampah-sampahmu ini pergi dari rumahku. Tunjukku pada kantong plastik hitam. Dan jangan pernah tunjukkan wajahmu di sini lagi. Kalau ada urusan sidang, lewat pengacara saja. Kinan. Bram mencoba berdiri, mengulurkan tangan. Jangan sebut namaku lagi dengan mulut kotormu itu. Brak. Aku menutup pintu kayu jati itu dengan keras. Menguncinya 2 kali. Lalu menyandarkan punggungku di daun pintu. Di luar sana, aku mendengar Bram meraung memanggil namaku. Aku mendengar dia memukul-mukul pagar. Aku mendengar suara ibu yang histeris dari sambungan telepon yang mungkin belum dimatikan. Tapi di dalam sini, di rumah yang sunyi ini, aku merosot duduk ke lantai. Tangisku pecah. Bukan tangisan histeris seperti kemarin, tapi tangisan pelepasan. Rasanya seperti baru saja memotong tangan sendiri yang sudah membusuk terkena gangren. Sakit sekali, berdarah-darah, tapi aku tahu itu satu-satunya cara agar aku tetap hidup. Aku sudah melakukannya. Aku sudah membuang mereka semua. Aku menatap jari manis kiriku. Cincin emas putih bertahta berlian kecil masih melingkar di sana. Cincin pernikahan kami. Dengan tangan gemetar, aku melepasnya. Meninggalkan bekas putih pucat di kulitku yang sudah terbiasa memakainya selama 5 tahun. Aku meletakkan cincin itu di lantai. Selesai.
Aku bukan lagi istri Bram. Aku bukan lagi kakak Laras. Aku bukan lagi anak kebanggaan ibu dan ayah. Aku sendirian sekarang. Benar-benar sendirian di dunia yang luas ini. Rasa takut sempat menyergap, membayangkan hari-hari ke depan tanpa sandaran. Tapi kemudian, bayangan wajah bayi Bram dan Laras kembali muncul, membakar rasa takut itu menjadi abu. Lebih baik sendirian daripada tidur bersebelahan dengan musuh. Aku bangkit, mengusap air mata dengan kasar. Aku berjalan ke kamar mandi, menyalakan shower. Aku ingin mandi lagi. Aku ingin membersihkan sisa-sisa kenangan, sisa-sisa sentuhan, sisa-sisa harapan bodoh itu. Di bawah guyuran air dingin, aku berjanji pada diriku sendiri. Hari ini adalah hari terakhir aku menangisi manusia-manusia itu. Mulai besok, setiap tetes air mataku harus dibayar mahal oleh penyesalan mereka. Aku akan bangkit. Aku akan sukses. Aku akan menjadi wanita yang jauh lebih hebat daripada Kinan yang mereka kenal. Hingga suatu hari nanti, saat mereka melihatku dari kejauhan, mereka hanya bisa menunduk malu menyadari berlian yang telah mereka buang ke selokan. Selamat tinggal, Mas Bram. Selamat tinggal, Dek Laras, bisikku di tengah deru air. Selamat menikmati neraka yang kalian ciptakan sendiri. Di luar, suara mobil taksi terdengar lagi. Mungkin Bram memesannya untuk mengangkut barang-barangnya. Suara mesin menjauh, membawa pergi masa laluku dalam kantong-kantong sampah plastik. Rumah kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu tidak menakutkan. Kesunyian itu terasa merdeka. 3 hari berlalu sejak pagi berdarah itu, pagi di mana aku mengusir Bram dan membuang semua barangnya seperti sampah. 3 hari itu kuhabiskan dalam isolasi total di dalam rumah yang kini terasa seperti peti mati raksasa. Aku mengambil cuti dari kantor dengan alasan, urusan keluarga mendesak. Teman-teman sekantorku mengirim pesan simpati, mengira ada yang sakit keras atau meninggal. Mereka tidak salah. Memang ada yang meninggal di sini. Pernikahanku, kepercayaanku, dan diriku yang lama. Selama 3 hari itu, aku bergerak seperti hantu di rumahku sendiri. Aku tidur di sofa ruang tengah karena tidak sanggup masuk ke kamar utama. Setiap sudut rumah ini berteriak. Sofa tempat kami biasa menonton film di akhir pekan mengingatkanku pada kepala Bram yang bersandar di pangkuanku. Dapur tempat aku memasak soto ayam kesukaannya mengingatkanku pada pelukan hangatnya dari belakang saat aku sedang mengiris bawang. Taman belakang tempat kami menanam pohon mangga bersama mengingatkanku pada janji manisnya. Nanti kalau pohon ini berbuah, semoga anak kita sudah lahir ya, Nan. Ternyata, pohon itu belum sempat berbuah, tapi anaknya sudah lahir. Dari rahim adikku. Cukup, gumamku pada dinding yang bisu. Aku tidak bisa tinggal di sini. Rumah ini adalah aset terbesarku, hasil keringatku dan Bram. Tapi secara emosional, rumah ini adalah ground zero, pusat ledakan nuklir yang menyisakan radiasi mematikan. Jika aku terus tinggal di sini, aku akan gila. Bayang-bayang mereka ada di mana-mana. Aku mengambil keputusan cepat. Aku menghubungi agen properti kenalanku. Jual rumah ini secepatnya, Mas. Atau kalau susah jual, sewakan saja minimal 2 tahun. Full furnished. Aku mau keluar minggu ini juga, kataku via telepon. Loh, Mbak Kinan? Kenapa mendadak? Ini kan rumah impian Mbak? Tanya agen itu kaget. Impiannya sudah jadi mimpi buruk. Mas, tolong bantu saya. Saya nggak peduli harganya jatuh sedikit, yang penting laku atau tersewa cepat. Setelah menutup telepon, aku mulai mempacking barang-barangku. Kali ini bukan dengan amarah seperti saat aku membuang barang Bram, tapi dengan kesedihan yang mendalam dan metodis. Aku memilah barang-barangku. Baju kerja, buku-buku, dokumen penting. Semuanya kumasukkan ke dalam kardus-kardus rapi. Sementara barang-barang kenangan bersama, foto liburan, kado ulang tahun dari Bram, muk pasangan, hiasan dinding bertuliskan Home Sweet Home, semuanya kumasukkan ke dalam satu kotak besar khusus. Aku menyeret kotak itu ke halaman belakang. Mengambil korek api dan sebotol minyak tanah sisa renovasi dulu. Api menyambar dengan cepat, melahap kertas foto glossy itu. Aku melihat wajah tersenyumku dan Bram di foto honeymoon kami di Bali perlahan menghitam, melepuh, dan menjadi abu.
Asap hitam membumbung ke langit sore, membawa serta doa-doa yang tak terkabul. Selamat jalan, bisikku. Aku tidak menangis. Air mataku rasanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa perih di mata karena asap. Siang itu, sebuah truk pindahan datang. Aku tidak membawa banyak barang. Hanya baju, kebutuhan pribadi, dan laptop. Sisanya, perabot mahal, elektronik besar, kutinggalkan untuk penyewa rumah nanti. Aku ingin memulai hidup baru dengan seringan mungkin. Tujuanku adalah sebuah apartemen studio di pusat kota, dekat dengan kantorku. Apartemen yang jauh lebih kecil, sempit, dan impersonal. Tapi setidaknya, di sana tidak ada hantu kenangan. Saat truk itu mulai berjalan, aku berdiri di depan pagar rumah untuk terakhir kalinya. Menatap bangunan bercat putih gading itu. Bunga bugenvil yang kutanam di pagar sedang mekar dengan indahnya, merah merona, kontras dengan hatiku yang kelabu. Seorang kurir paket tiba-tiba berhenti di depanku. "Permisi, Bu. Paket untuk Bapak Bramantio," kata kurir itu sambil menyodorkan kotak kecil. Aku menatap nama itu. Rasanya asing. "Orangnya sudah tidak tinggal di sini, Mas," jawabku datar. "Waduh, pindah kemana ya, Bu? Ini barang cot soalnya. Mahal, jam tangan." Aku tersenyum miris. Bahkan di tengah kekacauan ini, paket belanja online-nya masih berdatangan. Mungkin hadiah untuk dirinya sendiri karena sudah jadi ayah baru? "Retur saja, Mas. Bilang penerimanya sudah meninggal," kataku dingin. Kurir itu melongo, tanpa ketakutan melihat ekspresi datarku. "Oh innalillahi, iya Bu, maaf." Dia buru-buru pergi. Aku berbalik, masuk ke dalam mobilku. Aku tidak menoleh lagi ke kaca spion. Aku meninggalkan rumah impian itu, meninggalkan tetangga yang mulai bergosip, meninggalkan sisa aroma Bram yang menempel di dinding. Apartemen baruku berada di lantai 25. Pemandangannya adalah hutan beton Jakarta. Lampu-lampu gedung pencakar langit mulai menyala saat aku sampai, menggantikan bintang yang tak terlihat karena polusi. Ruangan ini dingin dan asing. Spray kasurnya masih baru, baunya kaku. Tapi inilah benteng pertahananku yang baru. Aku duduk di lantai, bersandar pada kardus yang belum kubongkar. Aku mengeluarkan ponselku. Langkah terakhir pembersihan harus dilakukan sekarang. Aku membuka galeri foto. Ribuan foto kenangan 5 tahun terakhir. Select all. Delete. Trash bin. Empty trash. Permanen. Hilang. Lalu aku membuka WhatsApp. Grup keluarga Cemara, yang berisi ayah, ibu, aku, Laras, Bram, dan Dito. Nama grup yang ironis. Pesan terakhir di grup itu adalah foto bayi Laras yang dikirim ibu 2 hari lalu dengan caption, "Cucu ibu ganteng sekali. Semoga jadi anak soleh." Tidak ada yang membalas pesan itu. Dito sudah keluar grup duluan. Aku hanya membacanya, reat, tanpa merespons. Jariku gemetar di atas layar. Exit group. Lalu aku memblokir satu persatu. Kontak Bram, blok. Kontak Laras, blok. Kontak ibu, blok. Kontak ayah, blok. Ada rasa bersalah yang menusuk saat memblokir orang tua. Bagaimanapun, mereka yang membesarkanku. Tapi mengingat pengkhianatan mereka, rasa bersalah itu tertutup oleh rasa sakit. Mereka memilih melindungi Laras dan mengorbankan aku. Maka biarlah mereka hidup dengan pilihan itu. Aku tidak ingin mendengar kabar bayinya sakit, Laras baby blues, atau Bram menyesal. Aku tidak mau tahu. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan bagiku saat ini. Selesai dengan pemblokiran, aku melakukan langkah ekstrim terakhir. Aku mengeluarkan SIM card dari ponselku. Kartu nomor cantik yang sudah kupakai selama 10 tahun. Nomor yang diketahui semua teman, keluarga, dan klien. Aku mematahkan kartu kecil itu menjadi 2. Krek. Bunyi patahan plastik itu terdengar nyaring di ruangan sunyi. Aku menggantinya dengan kartu baru yang sudah kubeli di jalan tadi. Nomor baru. Identitas baru. Hanya segelintir orang yang akan tahu nomor ini, HRD kantor, Dito, sebagai saksi cerai, dan pengacaraku. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam seminggu, aku merasa sedikit bisa bernapas.
Tidak ada lagi teror telepon dari ibu yang menangis. Tidak ada lagi spam chat dari Bram yang mengemis. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di kota berpenduduk jutaan manusia ini. Tiba-tiba, email masuk di notifikasi laptopku. Dari pengacara. Subjek, update gugatan cerai, jadwal sidang pertama. Mbak Kinan, berkas sudah masuk. Pihak Mas Bram sudah menerima panggilan. Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Mas Bram sempat menghubungi saya, dia ingin mediasi di luar pengadilan. Dia bilang dia bersedia menyerahkan semua aset asal tidak dicerai. Bagaimana? Aku mengetik balasan dengan cepat. Jari-jariku menari di atas keyboard dengan penuh amarah yang terkontrol. Tidak ada mediasi. Tidak ada negosiasi. Lanjutkan sesuai prosedur. Saya mau cerai. Titik. Dan sampaikan padanya, aset itu memang hak saya karena saya yang bayar cicilan dominan, dan dia memakai uang bersama untuk zina. Kalau dia masih rewel, saya akan kirim bukti visum laras ke kantor pusatnya. Send. Aku menutup laptop. Aku berjalan ke jendela kaca besar, menatap gemerlap lampu Jakarta di bawah sana. Lihat saja, Mas, bisikku pada bayangan wajah Bram yang seolah terpantul di kaca. Kamu pikir aku akan hancur? Kamu pikir aku akan meringkuk di pojokan menangisi nasib janda? Salah besar. Aku menempelkan telapak tanganku ke kaca yang dingin. Aku akan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Aku akan naik jabatan. Aku akan kaya raya. Aku akan jadi wanita yang tidak bisa kamu jangkau lagi, bahkan hanya untuk memandang ujung sepatuku. Rasa sakit di dada ini, aku tidak akan membuangnya. Aku akan menyimpannya. Aku akan menjadikannya bahan bakar. Setiap kali aku lelah bekerja, aku akan mengingat wajah Bram yang mengazani anak laras. Setiap kali aku ingin menyerah, aku akan mengingat pengkhianatan ibu dan ayah. Kinan yang baru sedang menatap masa depan dengan mata kering dan hati sekeras baja. Aku berbalik dari jendela, menatap tumpukan kardus. Ayo kerja, ucapku pada diri sendiri. Di saat wanita lain mungkin akan mengambil cuti panjang untuk healing ke Bali, aku memilih menenggelamkan diri dalam tumpukan pekerjaan. Karena bagiku sekarang, kesuksesan adalah satu-satunya bentuk balas dendam yang paling elegan. Biarlah mereka di kampung sibuk mengurus bayi hasil zina dengan ekonomi yang, kuharap, mulai morat-marit tanpa bantuanku. Aku di sini akan membangun kerajaanku sendiri. Dan babak baru kehidupanku pun dimulai. Tanpa suami. Tanpa keluarga. Hanya aku, ambisiku, dan Tuhan yang semoga masih memihak orang yang terzalimi. 2 minggu kemudian, aku duduk di kursi tunggu pengadilan agama. Mengenakan kemeja putih licin, celana bahan hitam, dan kacamata hitam yang menutupi mataku. Aku terlihat seperti eksekutif muda yang salah tempat, bukan seperti calon janda yang merana. Di ujung lorong, aku melihat rombongan itu datang. Bram berjalan gontai, kurus, dan tidak terawat. Di belakangnya ada ayah dan ibu. Mereka tampak tua dan lelah. Laras tidak ikut, mungkin masih masa nifas. Saat mata kami bertemu, Bram berhenti melangkah. Dia menatapku dengan kerinduan yang menyedihkan. Dia mencoba tersenyum, senyum memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Kinan. Panggilnya lirih. Aku tidak membalas senyumnya. Aku bahkan tidak melepas kacamata hitamku. Aku hanya menatapnya sekilas, seolah dia adalah orang asing yang tidak sengaja lewat, lalu aku kembali fokus pada layar iPadku, membaca email pekerjaan. Pengacaraku, seorang pria paruhbaya yang tegas, berdiri di depanku, menghalangi pandangan Bram. Maaf, Pak Bram. Klien saya tidak ingin berbicara di luar ruang sidang. Aku mendengar isak tangis ibu pecah di lorong itu. Ya Allah, Kinan, ibu kangen. Enduk, sombong sekali kamu sekarang. Hatiku berdesir nyeri mendengar suara ibu. Tapi aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga terasa amis darah. Jangan menoleh, Kinan. Jangan menoleh. Sekali kamu menoleh dan memberi mereka celah, mereka akan menarikmu kembali ke dalam lumpur itu. Aku tetap diam, membatu, hingga panitera memanggil nama kami untuk masuk ke ruang sidang. Sidang perkara nomor antara Kinanti Larasati melawan Bramantio. Aku berdiri, melangkah masuk dengan kepala tegak.
5 tahun. Waktu adalah penyembuh yang aneh. Dia tidak menghapus lukamu, tapi dia menumbuhkan kulit baru yang jauh lebih tebal, lebih keras, dan tak tembus rasa sakit. Aku berdiri di depan jendela kaca setinggi langit-langit di lantai 45 sebuah gedung perkantoran elit di kawasan SCBD, Jakarta. Di bawah sana, kemacetan ibu kota terlihat seperti aliran sungai lampu merah dan putih. Di pantulan kaca, aku melihat bayangan seorang wanita yang nyaris tak kenali sebagai Kinan yang dulu. Rambutku kini dipotong bob pendek asimetris, memberikan kesan tegas dan tajam. Blazer Yves Saint Laurent membalut tubuhku pas. Dipadukan dengan sepatu hak tinggi Christian Louboutin yang berdetak berirama setiap kali aku melangkah di lantai marmer. Ibu Kinan, suara sekretarisku terdengar dari intercom. Mobil jemputan sudah siap di lobi. Jadwal meeting dengan investor untuk proyek resort Merapi jam 7 malam di Hotel Ritz-Carlton. Terima kasih, Sarah. Saya turun 5 menit lagi, jawabku datar. Aku bukan lagi Kinan si staf administrasi yang naif. Aku kini Kinanti Larasati, direktur operasional di salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Rasa sakit hati yang dulu menghancurkanku, telah kubakar menjadi bahan bakar ambisi yang tak pernah padam. Aku bekerja 18 jam sehari, mengambil kuliah S2 manajemen bisnis di akhir pekan, dan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi karierku dengan efisiensi yang dingin. Aku kaya raya. Sangat kaya. Tapi aku juga sangat sepi. Bedanya, sepi ini adalah pilihanku. Sepi di dalam penthouse mewah jauh lebih nyaman daripada ramai di dalam rumah penuh kebohongan. Aku mengambil tas tanganku, lalu mengecek ponsel. Ada pesan WhatsApp dari Dito. Dito adalah satu-satunya benang merah yang kusisakan dari masa lalu. Kami menjadi sahabat aneh yang dipersatukan oleh nasib buruk. Dito sudah menikah lagi setahun yang lalu dengan wanita baik-baik, dan aku turut bahagia untuknya. Dito, Mbak, hati-hati ya di sana. Aku dengar dari tetangga kampung, mereka tahu Mbak Kinan yang pegang proyek resort baru di dekat kabupaten. Berita kalau Mbak sukses besar sudah sampai ke telinga ibu dan Laras. Aku tersenyum miring. Berita memang cepat menyebar di kampung. Kinan, biarkan saja, Dit. Mereka cuma penonton di pinggir jalan sekarang. Dito, ada kabar lagi, Mbak. Bram dipecat dari kantornya bulan lalu. Kasus penggelapan dana kecil-kecilan. Sekarang dia narik taksi online pakai mobil sewaan. Pajeronya sudah ditarik leasing 2 tahun lalu. Membaca pesan itu, ada sedikit rasa kepuasan yang menggelitik perutku. Bukan kebahagiaan yang meledak-ledak, tapi rasa lega bahwa Tuhan itu tidak tidur. Karma itu nyata, dan dia datang menagih hutang beserta bunganya. Selama perjalanan menuju hotel, aku membiarkan pikiranku melayang membayangkan kehidupan mereka. Informasi yang kudapat dari Dito selama bertahun-tahun ini menyusun gambaran yang menyedihkan. Pernikahan Bram dan Laras, yang dibangun di atas air mataku, ternyata hancur lebur. Tanpa gaji besarku yang dulu menopang gaya hidup hedon Bram, dan tanpa kemampuanku mengatur keuangan, ekonomi mereka terjun bebas. Laras yang manja dan tidak biasa kerja, ternyata tidak sanggup menghadapi Bram yang mulai stres dan kasar. Anak mereka, si buah hati hasil perselingkuhan itu, kini sudah berusia 5 tahun. Kabarnya anak itu sering sakit-sakitan dan kurus karena kurang gizi. Ironis. Dulu mereka bilang anak itu, anugerah cinta. Sekarang, anak itu menjadi beban di tengah kemiskinan mereka. Dan orang tuaku, ayah terkena stroke ringan setahun setelah aku pergi. Ibu kini sakit-sakitan karena diabetes. Uang pensiun ayah habis untuk berobat. Dulu, akulah yang selalu mengirim uang bulanan, membelikan obat paten, dan mengajak mereka check up. Sekarang, Laras boro-boro bisa bantu, untuk beli susu anaknya saja dia sering mencuri uang belanja ibu. Mereka hidup dalam neraka yang mereka ciptakan sendiri. Rumah hijau pupus kenangan masa kecilku itu kini kabarnya suram, catnya mengelupas, pagarnya karatan, seolah mencerminkan jiwa penghuninya. Mobil Alphard hitamku berhenti di lobi hotel mewah. Seorang doorman membukakan pintu dengan hormat. Selamat malam, Ibu Kinan. Aku melangkah turun, disambut kilatan lampu chandelier yang megah. Malam ini aku akan meresmikan proyek resort senilai ratusan miliar rupiah.
Lokasi proyek itu kebetulan hanya berjarak 30 menit dari kampung halamanku. Takdir memang punya selera humor yang menarik. Aku kembali ke tanah kelahiranku bukan sebagai anak yang terbuang, tapi sebagai ratu yang akan membeli tanah di sekitar mereka. Acara berjalan lancar. Aku berdiri di podium, memberikan pidato dengan percaya diri. Tepuk tangan bergemuruh. Investor-investor asing menyalamiku, memuji kecerdasan dan visi bisnisku. Saat acara gala dinner selesai, aku memutuskan untuk tidak langsung istirahat. Aku meminta sopirku untuk mengantar berkeliling sebentar. "Kemana, Bu?" "Ke arah desa Sukamaju," jawabku. "Desa tempat orang tuaku tinggal." Sopirku tampak bingung tapi menuruti. Mobil mewah ini meluncur membelah jalanan aspal yang gelap. Semakin mendekati desa, jalanan makin sempit. Aku tidak berniat mampir. Aku hanya ingin melihat. Sekadar memastikan bahwa keputusanku meninggalkan mereka adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Mobil kami melambat saat melewati rumah bercat hijau pupus itu. Kondisinya jauh lebih buruk dari bayanganku. Lampu terasnya mati. Halamannya penuh rumput liar. Ada jemuran pakaian bayi yang kumal tergantung sembarangan di pagar. Di teras yang remang-remang, aku melihat sosok laki-laki duduk di kursi bambu sambil merokok. Dia memakai kaos kutang yang sudah bolong. Wajahnya tus, rambutnya mulai botak di bagian depan, dan perutnya buncit tidak terawat. Itu Bram. Mantan suamiku yang dulu selalu tampil klimis dengan kemeja bermerek. Pangeran tampan yang membuatku jatuh cinta, kini tampak seperti preman pasar yang putus asa. Di dalam rumah, terdengar suara teriakan wanita. "Laras. Mas. Mana uang susunya?" "Bayu nangis terus dari tadi. Kamu seharian narik dapat berapa sih?" Lalu terdengar bentakan Bram. "Diem lu. Gue capek. Lu bisanya cuma minta duit. Kalau lu nggak selingkuh sama gue dulu, gue masih hidup enak sama Kinan." "Heh. Kamu yang gatel. Sekarang nyalahin aku." Lalu terdengar suara piring pecah dan tangisan anak kecil. Aku menekan tombol untuk menaikkan kaca jendela mobil yang kedap suara. Suara pertengkaran itu lenyap seketika, digantikan oleh alunan musik jazz lembut dari speaker mobil dan heningnya AC yang sejuk. Dua dunia yang berbeda. Di luar sana, di balik pagar karatan itu, ada kemiskinan, penyesalan, dan kebencian. Di dalam sini, di balik kaca mobil mewah ini, ada kenyamanan, kesuksesan, dan ketenangan. "Jalan, Pak, perintahku pelan. Balik ke hotel." "Baik, Bu." Saat mobil melaju menjauh, aku tidak merasakan kesedihan. Dulu, aku berpikir aku akan menangis jika melihat mereka menderita. Ternyata tidak. Hati nuraniku sudah mati untuk mereka. Aku hanya merasakan rasa jijik, seperti melihat sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Aku mengambil ponselku, menelepon asisten pribadiku. "Sarah, tolong pastikan keamanan di lokasi proyek resort diperketat. Saya tidak mau ada warga lokal yang mengajukan proposal bantuan atau mencoba menemui saya tanpa janji temu. Terutama yang mengaku keluarga saya. Nama-namanya akan saya kirim via email." "Baik, Bu Kinan. Aku tahu ini belum berakhir. Kedatanganku ke kota ini pasti sudah tercium. Mobil mewah yang melintas pelan di depan rumah tadi pasti dilihat oleh tetangga, atau bahkan Bram sendiri. Mereka pasti akan datang. Seperti laron yang melihat cahaya lampu, mereka akan datang mengerubungiku. Bukan karena rindu, tapi karena lapar. Mereka akan datang mengemis, menggunakan darah daging dan ikatan keluarga sebagai senjata terakhir. Siang itu matahari bersinar terik di lokasi proyek resort Merapi. Debu beterbangan saat truk-truk material lalu lalang. Namun, di dalam kantor pemasaran sementara yang berpendingin ruangan, udaranya sejuk dan berbau pewangi mahal. Aku sedang memeriksa dokumen kontraktor ketika petugas keamanan mengetuk pintu. "Bu Kinan, ada yang memaksa ingin bertemu. Mereka mengaku keluarga ibu. Sudah kami tahan di pos, tapi mereka menangis-nangis membuat keributan." Aku meletakkan penaku. Senyum tipis terukir di bibirku. "Akhirnya, biarkan mereka masuk. Pak, bawa ke sini." 5 menit kemudian, pintu terbuka.
Pemandangan di hadapanku sungguh kontras dengan kemewahan kantor ini. Ibu masuk tertatih-tatih, diikuti Laras yang menggendong seorang anak laki-laki kurus berumur 5 tahun, dan Bram berjalan paling belakang dengan kepala tertunduk. Pakaian mereka lusuh. Wajah mereka kusam, terbakar matahari dan beban hidup. Bau keringat Apek langsung menguar, merusak aroma ruangan. Saat melihatku duduk di kursi direktur kulit hitam yang besar, mata mereka membelalak. Mungkin mereka tak menyangka Kinan yang dulu mereka sakiti kini terlihat begitu berkuasa dan tak tersentuh. Kinan, Endo. Ibu langsung menghambur, hendak memeluk kakiku. Aku memutar kursi, menghindar dengan halus namun tegas. Duduk di sana, Bu. Jangan mengotori karpet saya. Ibu terhenti, wajahnya pias. Laras mulai terisak. Mbak Kinan, tolong kami, Mbak. Kami sudah nggak punya apa-apa. Rumah ibu mau disita ban karena Mas Bram gadaikan sertifikatnya buat judi online. Kami mau tinggal di mana? Aku menatap Bram. Laki-laki itu tidak berani menatap mataku. Hebat, kataku datar. Dulu zina, sekarang judi. Paket lengkap kehancuran. Bram akhirnya mendongak, matanya merah berair. Nan, aku mohon kasih aku kerjaan. Jadi tukang sapu di sini juga nggak apa-apa. Atau jadi sopirmu. Aku butuh uang buat makan anakku, anak kita. Anak kita? Aku tertawa, suara tawaku menggema dingin di ruangan itu. Itu anakmu dan Laras. Anak dari hasil pengkhianatan kalian. Jangan bawa-bawa aku. Aku berdiri, berjalan mendekati dinding kaca, membelakangi mereka. 5 tahun lalu, kalian membuangku seperti sampah demi ego kalian. Kalian pikir aku akan hancur. Kalian pikir aku akan mati perlahan. Tapi lihat sekarang. Aku berbalik menatap mereka tajam. Aku berdiri di puncak. Dan kalian? Mengemis di kakiku. Mbak, Bayu sakit-sakitan. Mbak, kasihan keponakan Mbak. Laras menyodorkan anaknya yang tampak bingung dan takut. Aku menatap anak itu sejenak. Ada rasa iba, tentu saja. Anak itu tak berdosa. Tapi ibunya dan ayahnya adalah parasit. Jika aku memberi mereka celah sedikit saja, mereka akan menghisap darahku sampai kering lagi. Aku membuka laci meja, mengambil segepok uang tunai, mungkin sekitar 5 juta rupiah. Aku melemparkannya ke atas meja. Ambil uang itu, kataku. Mata Bram dan Laras berbinar tamak. Tangan Bram hendak menyambar uang itu. Tunggu, tahanku. Itu bukan bantuan. Itu sedekah terakhir dariku untuk orang asing. Ambil uang itu, lalu pergi sejauh mungkin dari hidupku. Kalau kalian berani menampakkan wajah di sini lagi, atau mengaku-ngaku keluargaku di depan media, aku akan pastikan kalian membusuk di penjara atas tuduhan pemerasan dan gangguan ketertiban. Bram terdiam, tangannya gemetar memegang uang itu. Harga dirinya hancur lebur. Tapi perut laparnya memaksanya menggenggam lembaran merah itu. Pergi, usirku dingin. Sekarang. Security segera masuk, menggiring mereka keluar. Ibu menangis histeris memanggil namaku. Kinan, kamu anak durhaka. Tega kamu sama ibu. Ibu yang mengajarkanku untuk tega saat ibu memilih melindungi perselingkuhan menantu ibu sendiri. Jawabku pelan, namun cukup keras untuk mereka dengar sebelum pintu tertutup. Suasana kembali hening. Aku kembali duduk di kursiku, menarik napas panjang, dan menghembuskannya. Tidak ada air mata. Tidak ada rasa sesal. Dadaku terasa lapang, sangat lapang. Aku melihat keluar jendela. Di bawah sana, di gerbang proyek, aku melihat mereka berjalan keluar. Bram dan Laras terlihat bertengkar lagi, mungkin berebut uang yang baru kuberikan. Ibu hanya duduk menangis di trotoar. Pemandangan yang menyedihkan, tapi bukan lagi urusanku.